alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali pada pagi hari ini kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah dannya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita muliakan Bapak Haji dengan keluarga besar, mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah dunia wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh barakah rahimahumullah. Kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini mudah-mudahan Allah ridho. Judulnya adalah Racun Ibadah. Hadirin kaum muslimin, ternyata ibadah itu ada juga yang meracuni dan merusak. Kadang kita sudah melaksanakan dengan sebetul-betulnya, sebaik-baiknya, tetapi ada hal-hal yang akan merusak dan meracuni, dan inilah sangat penting kita hindarkan agar ibadah kita diijabah dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala adanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, sittatu asya' tuhbitul a'mal. Ada beberapa hal yang meracuni dan merusak amal ibadah andaikan itu mereka kerjakan dan mereka lakukan, kata Rasul. Yang pertama sekali adalah al-istighalu bi uyubil khalq. Orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Anak mau nyuruh kalau suka mencari kesalahan orang lain, hati-hati kita. Kita sholat, kita ibadah yang lain, tapi aktif rajin mencari kesalahan orang lain. Itu adalah salah satu tuhbitul amal yang merusak dan meracuni amal ibadah yang kita lakukan. Hadirin kaum muslimin jamaah syukur rahimakumullah. Amal ibadah yang kita lakukan, kita berharap kepada Allah agar ibadah-ibadah yang kita jalankan, ibadah yang kita kerjakan selalu mendapat ridho dari Allah. Tetapi ada hal-hal yang akan merusak, yang akan menghancurkan dan menghabiskan sama sekali. Di antaranya adalah sifat hasad. Dia tersembunyi di dalam kolbu. Makanya Rasul menyampaikan, iyyakum wal hasadah, jauhilah olehmu sejauh-jauhnya sifat hasad. Tidak boleh. Fa innal hasada, maka sesungguhnya sifat hasad itu ya'kulul hasanah, memakan kebaikan. Kama ta'kulun nar, bagaikan api memakan kayu bakar yang kering. Kayu bakar, karya kita bakar, cepat habisnya itu. Begitulah kalau seandainya kita berbuat memiliki sifat-sifat hasad tersebut di dalam hati kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita pelihara amal
kedua adalah termasuk hal-hal yang meracuni amal ibadah yang kita lakukan, wa qaswatul qalbi, kesat hati, bahasa kita kari hati. Ada orang menyatakan karya mau begitu, sebenarnya mau itu kan ada lagi benar. Tidak mau menerima kebenaran. Nah ini nanti akan terjebak, terbawa ke dalam sifat sombong, takabur. Jadi bahaya iblis itu, padahal sudah ratusan tahun hidup dalam ridho Allah, hanya gara-gara hal yang kecil, disuruh sujud kepada Adam tak mau. Ini bahasa manfaatnya. Sebenarnya sujud kepada Adam itu bukan menyembah Adam, taat dan patuh kepada yang menyuruh. Itu sebenarnya. Siapa yang menyuruh? Allah. Itu tasawuf di sana. Jadi bukan menyembah Adam, tidak boleh menyembah manusia. Tapi apa yang terjadi itu adalah perdebatan yang keras. Tidak mungkin kami sujud kepada Adam. Kami kan sudah lama. Khalaqtani finnar wa khalaqtahu min. Dia diciptakan, kami diciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Jadi iblis itu bukan hanya menolak, tetapi dia menyombongkan diri. Nah, itu bahaya. Itu ada bab khususnya, itu bahaya sifat sombong, mengantarkan seseorang ke dalam neraka, menghalang kepada surganya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, keras hati, tidak mau menerima kebenaran. Udah jelas benar disampaikan, ya, kebenaran itu hakikatnya datang dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Kalau benar itu disampaikan, maka itu wajib diterima, walau kebenaran itu sumbernya dari mana saja. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Jadi yang kedua adalah hal yang meracuni dan merusak amal ibadah yang kita lakukan, qaswatul qalb, keras hati, tidak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran itu sendiri, menganggap diri kita yang benar. Orang segala-galanya tidak ada apa-apanya. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu hebat, boleh merasa hebat dari orang lain, merasa itu sudah terjebak. Jadi tasawufnya seperti itu. Pintar, cerdas, kaya, boleh merasa kaya, akhirnya meremehkan orang lain. Itu yang tidak boleh. Jadi yang sombong itu dalam definisinya batarul haq wa tunas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu sudah berisi. Jadi kalau kita benar bagus, tapi sudah menganggap diri kita benar, nanti orang lain akan salah semua. Wa qaswatul qalb. Yang ketiga adalah yang meracuni amal ibadah yang kita lakukan, yang perlu kita hindarkan, wa hubbud dunia, terlalu cinta akan dunia. Kalau sudah berawalan itu udah lain ceritanya. Dunia ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk manusia. Kelolalah dengan cara baik, hiduplah di atas dunia ini. Tetapi tentu kita berada di atas aturan-aturan Allah. Jadi filsafatnya, kita ini diberikan kebebasan hidup oleh Allah, bebas, silakan, tetapi terikat. Dia sedikit saja bedanya itu. Kita ini diberikan kebebasan, tapi jangan dipotong di sana. Kalau yang mereka nanti jangan dipotong. Tapi kita terikat oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, aturan Allah itulah yang akan menyelamatkan manusia itu sendiri. Allah itu maha segala-galanya. Jangankan membuat aturan, membuat segala-galanya itu
hati gote halal haram hantam talui ila sama sawah di Batam kalau di Minangkabau seperti itu. Nah, kalau itu yang sudah dikerjakan itu tidak ada lagi sikat kiri kanan. Kalau sudah halal haram itu sama saja, itu tidak ada benang merahnya itu. Sudah menyalahi aturan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, sudah menyampaikan di dalam kitab suci Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasul, tentu kita berpedoman dan berpatokan kepada itu. Jadi kehidupan dunia ini adalah sementara, sangat sementara sekali, hanya seumur manusia, seumur kita. Paling hebat umur manusia itu ada 200 tahun. Masih ada 200 tahun sekarang? Gak ada lagi. 200 tahun itu udah bentuk berapa tuh? 115 kemarin itu orang tuanya guru kita Profesor Rizky Samad udah kembali ke jalan Allah. Enggak lama. Sementara kehidupan akhirat itu khalidina fiha abada, ada abada, selama-lamanya. Jadi kalau selama-lamanya itu tidak perlu ditanya lagi sampai kapan, tidak perlu muncul pertanyaan itu. Selama-lamanya. Mencari kebahagiaan di akhirat itu ya sarananya dunia ini. Dunia ini. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan gara-gara harta, gara-gara anak, gara-gara yang lainnya sampai melalaikan kamu untuk kepada Allah. Tidak boleh. Nah, tapi tauhidnya jadikanlah harta benda, pangkat dan jabatan anak-anak itu sebagai wasilah. Tasawufnya wasilah itu perantara, jembatan untuk mengharap ridha Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah termasuk yang meracuni ibadah waqilatul haya, sedikit rasa malu. Ini yang penting di Minangkabau kita ini tanamkan terhadap anak-anak kita, generasi kita, para gadis-gadis kita. Kalau kita punya anak perempuan, anak gadis, orang tua bertanggung jawab, wajib salat pasapo tukah barasa. Dayus namanya itu kalau ada membiarkan kemaksiatan dosa dalam keluarga dan rumah tangga. Kita hebat di luar, bagus di luar, tetapi keluarga kita tidak beres dalam aturan-aturan Allah. Itu juga tidak baik. Mari kita sama-sama. Kita berharap tidak hanya sekedar simbol, adat basani syarat basani kitabullah. Itu belum titik, masih koma. Syarat mengatur, adat memakai. Apa yang disampaikan oleh syarat agama wajib orang yang beradab memakainya. Tidak ada pilihan. Karena aturan Allah itu adalah aturan tertinggi, tidak boleh dirubah. Nah, makanya kita bagaimana untuk menyampaikan kepada generasi-generasi kita, raso jo bareso, malu jo sopan. Ada dalam bahasa adat sumbang bubale. Itu perlu disampaikan kepada anak-anak dan generasi kita. Sumbang duduk, sumbang bertanya, sumbang jalan, sumbang tagak, sumbang makan. Sumbang itu artinya sesuatu hal yang tak pantas dilakukan oleh seorang perempuan di Minangkabau. Jangan sampai galih dia lihat orang lain, dia lihat orang mengalih, jumpa dia lihat orang mengalih, jalan dia lihat orang lalu. Artinya apa? Sudah pergeseran. Biarkan zaman berubah.
beda, hitam putih, abu-abu dah terus. Hadirin kaum muslimin, jadi kadang-kadang kita sangat sedih melihat para remaja-remaja sekarang. Kadang sudah sama saja semuanya. Nah, tentu peran kita, orang tua dan keluarga, berfungsilah sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Bapak, ibu, berperanlah sebagai ayah dan ibu di rumah tangga, model dan acuan. Mama, berfungsilah. Kalau salah pada anak ditegur dia. Wakilatul hayat, sedikit rasa malu. Kemudian selanjutnya adalah watul amal, panjang angan-angan, terutama para generasi muda. Cita-cita saja, usaha tak ada mau. Terus aku mau minta sisi ke limbing namanya itu. Limbing kalau sisi itu. Enggak mungkin. Usaha Allah menilai dari usaha. Hasil itu tawakal, serahkan kepada Allah. Nabi Nuh kan seperti itu, usaha, nah ke sini, jangan ikut orang kafir itu, ayo ikut bapak, usaha namanya itu. Enggak, saya akan naik ke puncak bukit itu, usaha yang maksimal. Nah, jadi oleh sebab itu, watul amal, panjang angan-angan, usaha ada, maka juga tidak akan bisa membuahkan hasil yang baik. Ingin masuk surga, sholat enggak, ngaku Islam, sholat enggak, itu istilah kita bukan Islam, itu isi alam. Atau balapan kan dilarang mensolatkan orang yang tak sholat selama hidupnya. Wala tusallu ala anil madzal abada, wala, dan janganlah, larangan di sana, kamu sholatkan ini jenazah selama-lamanya, ada abada. Kenapa? Innahum kafaru billah, dia telah kufur, telah kafir kepada Allah wa rasuli dan rasulnya, dikunci oleh Allah di akhirnya, wa matu wa hum fasiqun, mereka mati dalam keadaan fasik itu dia ngerti, dia paham, malahan dia tahu tapi tidak mengerjakan. Baik, makanya sholat jelas-jelas kita sampaikan kepada anak generasi kita. Jangan kita menganggap diri kita saja yang akan masuk surga, anak-anak kita enggak, yang kecil-kecil enggak. Kan sering kelihatan bagi kita itu, kita mau lewat ke masjid lewat saja. Anak-anak muda yang nongkrong di sana, anak kecil yang main game di kedai-kedai, di warung-warung kecil, kita biarkan saja. Setidaknya ditegur di sana, lain tadana munazah. Setidaknya perjalanan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Langkah kita ke masjid akan dipertanggungjawabkan. Bapak ia berangkat ke masjid, ibu ia berangkat ke masjid, anaknya nongkrong di kedai. Itu dalam rangka kita bersama. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Kemudian yang terakhir adalah wazalimul la yantahi, sifat dan sikap serta perbuatan zalim yang tiada henti-hentinya. Tidak boleh zalim, baik zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap di luar diri, ya orang lain, tetangga, keluarga, masyarakat, dan semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam subuh mubarakah ini ada 6 yang meracuni ibadah. Kita bermohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari sifat-sifat yang akan merusak dan meracuni ibadah-ibadah yang semasa hidup kita hanya kita bisa berbuat dan berbuat yang